Yuk kita lanjut masuk ke lanjutannya ya, bab 5 elastisitas dan aplikasinya. Jadi bab ini ngebahas elastisitas dan aplikasinya. Penggunaannya gimana? Apa yang dimaksud elastisitas? Ini terdiri dari dua bagian ya untuk ngebahas elastisitas. Jadi kita bahas yang bagian pertama dulu. Nah, skenario-nya misalnya Anda mendesain situs web untuk bisnis lokal. Jadi punya bisnis mendesain situs web. Terus jasa untuk pembuatan situs webnya $200 per situs web. Jadi kalian lalu menjual 12 situs web per bulannya. Jadi menjual jasa situs web itu kira-kira omsetnya dia bisa jual 12 situs web per bulan dengan harga satu situs webnya $200. Nah, jadi misalkan biaya Anda meningkat termasuk opportunity cost-nya. Anda mempertimbangkan untuk menaikkan harga menjadi $250. Jadi karena kalian menganggap jika harga dinaikkan $250, apakah akan meningkatkan pendapatan Anda? Nah, cuman menurut hukum permintaan bahwa penjualan situs web Anda akan turun jika harga naik. Jika harga naik, penjualan situs webnya akan turun. Ya kan, permintaan semakin mahal harga, permintaannya berkurang. Nah, jadi di sini kita ngebahas bagaimana kalau kita naikin harga dari $200 per situs webnya menjadi $250, efeknya gimana? Seberapa besar penurunan situs web? Terus, apakah pendapatan Anda akan meningkat atau justru turun gara-gara harga dinaikin? Jadi pas harga dinaikin akan meningkat atau akan turun. Nah, seperti itu. Jadi, nah di sini bisa dibahas dengan elastisitas. Jadi, elastisitas mengukur seberapa besar respon satu variabel terhadap variabel lainnya. Jadi, maksudnya variabel terhadap variabel lainnya ini untuk mengukur seberapa besar permintaan situs web yang akan turun jika menaikkan harga. Jadi satu variabelnya satu variabel harga dinaikin, efeknya gimana ke variabel kuantitas situs webnya. Penurunannya bagaimana? Seperti itu. Jika harga dinaikkan, efeknya ke penurunan permintaan akan situs web seperti apa. Jadi variabel harga dan variabel permintaan kuantitas situs webnya ya. Jadi yang diukur ya. Jadi elastisitas menggunakan ukuran numerik. Jadi melihat respon kuantitas demand-nya atau kuantitas supply terhadap satu determinan. Seperti itu. Misalnya tadi efek harga, kenaikan harga terhadap penurunan permintaan situs webnya. Jadi seperti itu. Apakah kuantitas demand-nya tadi akan turun? Nah, ini adalah rumusnya ya. Jadi elastisitas harga permintaan. Elastisitas harga permintaan rumusnya presentasi perubahan kuantitas demand. KID ini kuantitas demand dibagi presentasi perubahan harga. Jadi presentasi perubahan kuantitas demand dibagi presentasi perubahan harga. Jadi elastisitas harga dari permintaan mengukur berapa banyak KID menanggapi perubahan harga. Jadi berapa banyak kuantitas demand sebagai respon terhadap perubahan harga.
Jadi secara umum ini tujuannya buat apa? Untuk mengukur sensitivitas harga dari permintaan pembeli. Jadi jika harga naik kan pengaruh ke sensitivitas permintaan pembeli. Jika harga naik, bagaimana sensitivitasnya terhadap permintaan pembeli? Kuantitasnya akan turun seberapa banyak? Seperti itu. Jadi, nah, ini ada rumusnya nih. Kalau dihitung pakai angka ya. Jadi elastisitas permintaan harga itu elastisitas harga permintaan persentase perubahan kuantitas demand dibagi persentase perubahan harga. Contoh elastisitas harga permintaan. Jadi persentase perubahan kuantitas jadi Q1 ke Q2 turunnya 15%. 15% ya. Dibagi persentase perubahan harga P1 ke P2 turunnya 10%. 15% ini naiknya 10%. Jadi 15% dibagi 10% sama dengan 1,5. Seperti itu. Cuman kalau ini dibikin hitungannya pakai angka absolut ya. Kalau dihitungnya pakai angka plus minus karena ini kuantitas 1 ke kuantitas 2-nya turun 15%, harusnya di sini minus 15%. Minus 15% dibagi karena harganya indeks 10% dibagi plus 10%. Minus 15% bagi plus 10% tambah dengan min 1,5. Jadi elastisitas harga permintaan adalah minus 1,5 karena hubungan antara harga sama kuantitas permintaan itu hubungannya berbanding terbalik ya, seperti itu. Cuman nih dibikin nggak ada plus minusnya biar contoh absolut aja ya, biar gampang hitungnya. Secara realnya harusnya ditambahin di sini minus 15% dibagi 10% dengan min 1,5. Seperti itu ya. Nih, jadi sepanjang kurva demand, harga dan kuantitas tadi dibilang kan berlawanan arah. Jadi dia berlawanan arah sebaliknya. Sehingga membuat elastisitas harga negatif terhadap permintaan. Berhubungan terbalik ya, sebaliknya ya. Nih, jika harga naik, kuantitas turun. Nah, tadi saya bilang dia menggunakan asumsi menghilangkan tanda minus. Jadi dia melaporkan semua elastisitas harga sebagai positif. Ini tujuannya biar gampang dihitung ya. Cuman kalau secara real harusnya ini minus ya. Itu. Terus contohnya lagi nih, dihitung pakai angka ya. Nih, menghitung persentase perubahan. Mengukur metode standar untuk menghitung persentase perubahan permintaan web. Jadi dilihat nilai akhir dikurang nilai awal dibagi nilai awal dikali 100%. Contohnya harga dari 200 ke 250. Jadi harga naik ya dari $200 ke 250. Harga nilai akhirnya 250 dikurang nilai awalnya 200 dibagi nilai awal 200. Jadi 250 bagi 200 dikurang 200 50, 50 bagi 200 25%-nya. Gampang ya. Jadi nilai awal dikurang nilai akhir dikurang nilai awal dibagi nilai awal kali 100%. Itu. Nah, jika dihitung pakai tadi nih, dengan metode standar dihitung dari mana Anda memulai. Nah, cuman kalau ada pakai metode standar, perhitungan elastisitasnya berbeda dari A ke B
sama dari B ke A. Nih, kalau dari A ke B nih, dari A ke B harga naik 25%. Harga naik 25%. Dari $200 ke $250 naik 25%. Kuantitas turun 33%. Dari 12 ke 8 turunnya 33%. Jadi ya, kalau turun ya harusnya minus ya. Cuman dibikin nggak minus biar dibikin absolut biar hitungnya gampang ya. Jadi 33 dibagi 25 sama dengan 1,33 elastisitasnya. Jadi 33% dibagi 25%, 1,33. Ini harusnya minus ya, minus 1,33 karena yang tadi kuantitasnya turun. Harusnya 33 dibagi minus 25% sama dengan 1,33. Nah, dari B ke A beda lagi. Dari B ke A harganya turun 20%. 250 turun ke 200 turun 20%. Kalau harganya turun kuantitasnya naik nih jadi 8 ke 12. Kuantitasnya naik 50% dari 8 ke 12. Jadi elastisitasnya 50% dibagi 20% sama dengan 2,5. Ini seharusnya kalau pakai angka absolut 2,5. Kalau nggak pakai angka absolut, hitungan realnya, jadi 50% dibagi minus 20% sama dengan minus 2,5 ya harusnya. Nah, cuman di sini kalau A ke B sama B ke A, elastisitasnya berbeda. Jadi kita harus pakai metode titik tengah biar perhitungannya sama, kan ini kan beda. Dihitung A ke B sama B ke A nilainya berbeda nih elastisitasnya. Jadi biar nggak berbeda perhitungannya pakai metode nilai tengah. Nilai akhir dikurang nilai awal dibagi titik tengah kali 100%. Jadi titik tengah adalah rata-rata dari nilai akhir sama nilai awal. Jadi nanti jawaban yang di sini dari A ke B atau B ke A, jawabannya pasti sama, nggak berbeda seperti ini elastisitasnya. Jadi dengan nilai titik tengah akan mendapatkan jawaban yang sama. Contohnya nih, buktinya nih. Dengan menggunakan nilai tengah, tadi kan harganya 200 ke 250. Jadi 250 dikurang 200 dari nilai akhirnya $250 dikurang $200 nilai awal dibagi nilai tengah 225. 225 dapatnya dari mana? 250 tambah 200 bagi 2, 225 ya. Dikali 100%, 22,2% kenaikan harganya ya. Kalau kuantitasnya 12 kurang 8 dibagi 10 kali 100%, 40%. Ini secara absolut ya. Kalau secara realnya kuantitasnya harusnya makin berkurang. Harusnya 8 min 12 dibagi 10 kali 100%. Jadi harusnya di sini minus 40%. Dibikin ini plus 40% biar perhitungan absolut memudahkan kalian menghitungnya. Cuman kalau secara realnya 8 kurang 12 bagi 10. Jadi hukum elastisitasnya di sini harusnya ini minus 40% dibagi 22,2% sama dengan minus 1,8. Kalau secara real, kalau secara absolutnya jadi biar gampang hitungnya 40% dibagi 2,2% sama dengan 1,8. Seperti itu. Cuman hitungannya biar dibikin absolut biar sebagai contoh aja ya gampang ya. Kalau hitung secara realnya, kalau dia turun harusnya minus ya. Jadi harusnya minus 1,8. Karena hubungannya berbanding terbalik tadi. Elastisitas harga sama kuantitas permintaan berbanding terbalik. Untuk mempelajari determinan elastisitas harga, kita harus melihat serangkaian contoh untuk membandingkan dua barang. Jadi ngebandingin dua barang.
Misalkan harga barang naik 20%, efeknya gimana ke permintaan terhadap elastisitas permintaan. Ini efeknya gimana jika satu barang harganya naik 20%, efeknya ke kuantitas permintaan seperti apa? Elastisitasnya gimana? Terus lihat mana yang memiliki elastisitas harga tertinggi. Jadi harga kedua barang naik 20% dibandingkan dua barang itu, mana yang elastisitasnya paling tinggi. Terus jelaskan alasannya mengapa. Terus pelajaran apa yang diberikan dengan contoh tersebut tentang determinan elastisitas harga permintaan. Nih, biar nggak abstrak, langsung ke contohnya aja ya. Contohnya, harga sarapan sereal dan listrik PLN ya, perusahaan listrik negara ya. Jadi kedua barang ini naik 20%. Jadi mana yang kuantitas demand-nya paling banyak turun, mana yang kuantitasnya paling banyak turun. Jelaskan mengapa. Nih, yang paling banyak turun adalah sereal. Jadi pas harga sereal naik 20%, maka elastisitasnya lebih tinggi dibanding listrik. Kenapa? Karena dia punya banyak pengganti. Misalnya pancake, waffle, pizza. Jadi nggak makan sereal nggak apa-apa. Pas harga sereal lagi naik 20%, dia punya substitusi yang lain. Pancake, waffle, pizza, efeknya kuantitas serealnya bakal turun akibat harga sereal naik. Karena konsumen berpindah makan makanan yang lain tadi. Pancake, waffle, pizza ada substitusinya. Jadi dia punya pengganti yang mirip yang tersedia di pasar. Nah, listrik PLN nggak bisa. Jika harga listrik PLN naik, dia nggak punya pengganti. Kalian kalau listrik dari PLN kan, pakai token listrik atau listriknya bayar, prabayar, kalian belinya dari PLN kan, nggak ada substitusi pengganti lain. Jadi pas harga listrik naik, konsumen akan pembeliannya cuma turun lebih sedikit karena dia nggak ada pengganti lain. Jadi pengganti listrik apa? Nggak ada kan? Kalian mau nggak mau harus pakai listrik dari PLN. Seperti itu. Kalau tadi pengganti sereal kan banyak tadi, substitusinya banyak. Barang penggantinya ada pancake, waffle, pizza dan lain-lain. Makanya sensitivitas harganya paling ngaruh ke sereal ya. Nah, kedua itu adalah elastisitas harga barang yang didefinisikan secara sempit dibandingkan barang yang didefinisikan secara luas. Contohnya, yang didefinisikan secara sempit, contohnya kayak rendang. Jika harga rendang naik 20%, maka penggantinya banyak. Penggantinya ada steak, mie ayam, bakso. Jadi kalau nggak makan rendang, bisa makan yang lain, steak, mie ayam, atau bakso. Jadi dia spesifik makanan tertentu, spesifik nama makanan tertentu. Jadi dengan itu ada penggantinya. Karena dia spesifik, bisa makanan lain. Karena barang ini didefinisikan secara sempit ya. Nah, kalau didefinisikan secara luas, nggak ada penggantinya. Nih, contohnya, pengganti untuk barang yang didefinisikan secara luas, contohnya pengganti dari makanan apa? Nggak ada dong, masa nggak makan makanan? Karena makanan itu mencakup semua semua makanan yang dimakan ya. Jadi nggak ada, masa penggantinya nggak makan. Pengganti makanan nggak ada, jadi makanan itu luas. Kalau tadi kan kayak rendang itu didefinisikan secara sempit. Nama makanan cuma spesifik rendang, jadi penggantinya banyak, steak. Kalau didefinisikan secara luas, makanan secara keseluruhan, pengganti makanan apa nggak ada pengganti makanan. Mungkin penggantinya minum, cuman kan tetap tetap butuh makan kan. Masa minum doang. Seperti itu. Ngerti ya? Jadi ini definisikan secara sempit sama definisikan secara luas. Jadi elastisitasnya paling tinggi yang didefinisikan secara sempit.
Lalu nih contohnya insulin sama kapal pesiar. Jadi jika kedua barang ini harga naik 20%. Jadi elastisitas barang mewah kapal pesiar elastisitasnya lebih tinggi daripada barang kebutuhan. Contohnya, bagi penderita diabetes, insulin ada kebutuhan. Kalau nggak disuntik insulin, diabetesnya kambuh. Jadi pas harga diabetes naik 20%, para penderita diabetes permintaannya cuma berkurang sedikit karena dia butuh ini. Kalau nggak dia berbahaya buat kesehatannya, dia butuh insulin. Seperti itu. Nah, contohnya kalau kapal pesiar Karibia tadi, karena pelayaran ini berhubungan dengan kemewahan. Jadi jika harga naik, maka orang-orang akan mengabaikannya. Jadi nggak peduli karena apa? Kalian kalau penderita diabetes, kalau nggak pakai insulin berbahaya buat hidup kalian. Jadi kalian butuh. Jadi pas harganya naik 20% pasti penurunannya cuma sedikit. Cuman kalau barang mewah kayak kapal pesiar kalian nggak naik kapal pesiar kan nggak apa-apa. Kalian masih hidup kan. Nggak naik kapal pesiar nggak apa-apa. Nah, pas harganya naik makanya kuantitasnya turun banyak itu karena kalian nggak nggak pakai kapal pesiar di Karibia nggak apa-apa kan seperti itu karena ini contohnya barang bukan barang kebutuhan pokok ya ini contoh barang mewah itu paham ya karena ini kapal pesiar itu nggak kalian butuhkan yang dibutuhkan adalah insulin bagi penderita diabetes makanya elastisitas harga barang mewah lebih tinggi dibanding barang kebutuhan pokok seperti itu. Terus elastisitas dalam jangka panjang lebih tinggi daripada jangka pendek. Contohnya harga bensin, bahan bakar bensin naik 20%. Efeknya bagaimana dalam jangka pendek dan jangka panjang? Dalam jangka panjang efeknya lebih tinggi, sensitivitas elastisitasnya lebih tinggi daripada jangka pendek. Kenapa? Karena jangka pendek pas harga naik 20%, kalian tetap naik bis atau naik mobil atau naik motor, cuma kuantitasnya dikurangin sedikit ya, karena kalian nggak punya opsi lain, kalian tetap naik mobil, naik motor, naik bis yang berbahan bakar minyak ya kemungkinan harga bis naik. Terus juga kalian pakai mobil bensinnya boros atau kalian naik motor bensinnya boros. Nah, dalam jangka panjang tersedia pilihan lain. Jadi ada mobil listrik, ada motor listrik seperti itu. Atau kalian tinggal di tempat yang dekat tempat kerja kalian. Seperti itu. Misalnya kalian nabung buat beli rumah di dekat tempat kerja kalian. Jadi kalian nggak mesti beli bensin lagi karena dekat kantor sama rumahnya. Seperti itu. Atau kalian beralih ke mobil listrik karena harga bahan bakar bensin naik. Kalian beralih ke mobil listrik atau motor listrik yang lebih murah karena dalam jangka panjang ada alternatif yang lain. Cuman kalau jangka pendek belum ada alternatifnya ya. Makanya pas harganya naik, kuantitasnya turun dikit. Cuman pas jangka panjang, pas ada alternatif lain, contohnya kayak beli mobil listrik atau pindah ke tempat yang dekat kalian bekerja. Jadi kalian nggak usah pakai mobil bahan bakar bensin, tinggal jalan aja. Seperti itu. Jadi dirangkumnya. Jadi elastisitas harga permintaan tergantung dari substitusi, artinya barang pengganti. Lalu apakah barang itu barang kebutuhan kebutuhan atau barang untuk kemewahan. Jadi kalau apakah kebutuhan pokok atau kemewahan. Kalau substitusinya banyak maka elastisitasnya tinggi. Kalau barang mewah elastisitasnya tinggi karena kita nggak butuh ya. Kayak ini barang pokok kayak barang primer. Kalau barang mewah barang tersier ya. Jadi barang primer barang kebutuhan pokok. Terus juga barangnya didefinisikan secara luas atau sempit. Kalau secara sempit,
elastisitasnya tinggi, kalau secara luas elastisitasnya rendah karena penggantinya sedikit. Terus juga jangka panjang elastisitasnya tinggi karena punya alternatif yang lain dalam jangka panjang. Kalau dalam jangka pendek elastisitasnya rendah karena pilihannya sedikit, alternatifnya sedikit. Seperti itu. Barang dalam jangka panjang. Contohnya dulu untuk mengirim informasi pakai surat menyurat. Dalam jangka pendek, mau pas harga surat naik, mau nggak mau kita tetap kirim surat. Nah, sekarang dalam jangka panjang, kalian kalau mengirim informasi bisa lewat email, lewat WhatsApp, lewat video call, lewat Zoom, alternatifnya banyak, lewat Line. Ya, jadi dalam jangka panjang alternatifnya banyak karena tadi ada opsi yang lain, ada kemajuan teknologi seperti itu ya. Nah, jadi elastisitas harga berhubungan erat dengan kemiringan kurva. Jadi aturannya rule of thumb-nya semakin datar kurva, maka semakin besar elastisitasnya. Sebaliknya, semakin curam kurvanya, semakin kecil elastisitasnya. Nih contohnya nih. Contohnya ini ya. Jadi harga elastisitas permintaan. Jadi perubahan kuantitas dibagi perubahan harga. Misalnya berapapun perubahan harga, perubahan kuantitasnya nol. Enggak tuh. Ini contohnya harga turun 10%, kuantitasnya berubah 0%. Jadi berapa? Ini curam ya, inelastis sempurna. Ini kasus ekstrim ya, vertikal. Jadi sensitivitas harga konsumen tidak ada ya. Elastisitasnya nol ya. Jadi berapapun harganya, kuantitasnya sama. Berapapun harganya, kuantitasnya sama. Mau harganya turun 10% atau turun 20% atau naik 30%, kuantitasnya sama. Inelastis sempurna ya. Seperti itu. Kalau contoh kasusnya di dunia nyata, untuk yang elastis sempurna karena contoh ekstrim hampir tidak ada ya. Nah, permintaan ini elastis. Permintaan elastis. Jika harga turun 10%, maka kuantitasnya turun kurang dari 10%. Jadi kurvanya curam ya, inelastis ya. Sensitivitas harganya rendah, kurang dari 1. Nah, kalau nilainya berarti ini kurang dari 1 ya. Kalau ini nilai absolut ya. Kalau nilai realnya -1 ya. Ini biar gampang aja. 1. Biar kalian paham aja. Diasumsikan absolut. Ini contohnya. Contohnya jadi perubahan harganya lebih banyak daripada perubahan kuantitas. Misalnya nih, ini contohnya di dunia nyatanya. Misalnya perubahan harga rumah sakit. Jadi pas harga rumah sakit meningkat, kuantitasnya hanya turun sedikit karena kalian sakit harus pergi ke rumah sakit mau nggak mau. Jadi kuantitasnya turun sedikit walaupun harganya meningkat tinggi ya. Karena kalian butuh ke rumah sakit seperti itu. Misalnya kalian sakit, masuk rumah sakit. Contohnya ini nggak ada BPJS ya, jadi kalian bayar mahal di rumah sakit. Walaupun mahal tetap kalian bayar. Kuantitasnya cuma turun sedikit ya, walaupun harganya naik ya.
karena kalian butuh barang itu inelastis ya. Tadi kuantitasnya cuman turun sedikit walaupun harganya naik banyak. Kalau unitary elastis berarti nilainya 1 atau min 1 ya. 1 absolut, kalau realnya min 1. Jika harga turun 10%, kuantitas naik 10%. Unitary elastis. Jadi ini jika harganya naik 10%, kuantitasnya turun 10%. Jika harganya turun 10%, kuantitasnya naik 10%. Jadi imbang ya. Harga naik sama kuantitas turunnya imbang. Jadi ini misalnya harga barang naik 10%, kuantitas turun 10%. Kalau contohnya ini barang yang harganya naik 10%, kuantitasnya juga turun 10%. Seperti itu. Kalau elastis, jika harga naik 10% misalnya, kuantitasnya turun lebih dari 10% atau harganya turun 10%, kuantitasnya naik lebih dari 10%. Ini datar ya. Sensitivitasnya relatif tinggi, lebih dari 1. Seperti itu. Berarti ini contohnya kayak tadi kapal pesiar. Kapal pesiar pas harga kapal pesiar naik, kan itu barang kebutuhan mewah ya, kalian nggak begitu butuh ya. Jadi pas harganya naik 10%, kuantitasnya turun tinggi ya, karena dia beralih ke barang lain karena hal itu nggak dibutuhin. Itu kalau permintaan ini inelastis sempurna, berapapun harganya dibayar. Cuman kan harga itu ada batasnya, jadi nggak mungkin harganya unlimited ya. Contohnya di dunia nyata harga unlimited nggak ada ya, pasti ada harga batas atasnya. Barang termahal juga ada batas atasnya. Jadi semahal apapun tetap dibayar karena kuantitasnya sama. Ini nggak ada ya kan ekstrim di dunia nyatanya, ada paling inelastis sempurna sama yang inelastis sama yang elastis tadi. Nah, sekarang yang kasus ekstrim berikutnya. Setiap perubahan kuantitas, perubahan harganya 0%. Jadi berapapun kuantitasnya, harganya sama. Ini kasus ekstrim ya, kurvanya horizontal. Elastisitasnya infinity ya, tak terbatas. Cuman di dunia nyata barang yang jumlahnya tak terbatas nggak ada ya. Karena ilmu ekonomi kan barang itu langka, terbatas ya. Bahkan kayak sinar matahari juga kalau pakai panel tenaga surya juga terbatas ya. Kadang malam hari, terus juga kalau hujan nggak bisa. Walaupun cahaya sinar matahari itu tak terbatas kan cuma nangkep energinya ya. Pakai panel tenaga surya. Panel tenaga suryanya itu jumlahnya juga terbatas ya. Kalau ini yang jumlahnya unlimited dan misalnya harganya sama cuman bisa sampai kuantitas unlimited, ini nggak ada ya di dunia. Seperti itu. Makanya disebut kasus ekstrim. Kuantitas unlimited nggak ada ya di dunia nyata. Kita belajar ekonomi karena barang di dunia nyata itu nggak unlimited, terbatas langka ya. Ya, berikut sudah selesai ya. Kita lanjut ke part 2 elastisitas dan aplikasinya di minggu depan ya. Terima kasih.